Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi ta'atih wa zajarana min ma'siyatih wa thanaa bi siyami Ramadan wa salatit tarawih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'dah. Saudara-saudaraku shaimin shaimat hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Baru-baru ini kita dengar bersama, kita baca bersama, kita lihat di media sosial. Kejadian yang luar biasa menjadikan pukulan berat bagi diri kita semuanya, sekelompok remaja bahkan anak-anak yang masih usia sekolah terlibat di dalam ketawuran yang harusnya mereka sedang asik, antusias mengkaji, mencari ilmu, belajar. Namun yang terjadi adalah hal yang luar biasa. Demikian itu yang menjadi kita prihatin. Tentunya ini adalah di antara beberapa kemajuan globalisasi teknologi yang luar biasa, di mana globalisasi itu akan menjadikan faktor pemicu kemajuan-kemajuan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Tapi mungkin di sisi lain inilah di antara dampak betapa nilai-nilai akhlak generasi kita yang kemudian mengalami masa di mana mereka tidak mendapatkan atau mungkin kurang mendapatkan nilai-nilai daripada akhlak itu, sehingga terjadi hal yang demikian. Lalu apa yang kemudian kita perlu introspeksi diri, muhasabah di bulan Ramadan. Sebagaimana bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Yang mana pendidikan bukan hanya transfer ilmu, melainkan pendidikan adalah penanaman kepribadian yang membentuk orang yang berilmu itu akan mempunyai kepribadian yang baik. Maka tentunya tidak lepas pendidikan akhlak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan bahwa akhlak adalah penanaman sifat di dalam jiwa seseorang yang memunculkan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang gamblang, mudah, tidak perlu pemikiran dan pertimbangan. Sehingga pendidikan ini menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam pendidikan akhlak. Bagaimana anak-anak kita, generasi ini yang diharapkan sebagai Subhanul Yaum Rijalul Hadi, sebagai pemuda adalah pengganti pemimpin-pemimpin di masa depan, penerus di masa depannya. Kita insya Allah akan tercapai dari bagaimana pendidikan akhlak ini dapat diterima anak-anak kita. Maka pilar pendidikan diantaranya 3. Orang tua, anak, dan guru. Mari bersama-sama. Ketika seorang anak ini bergaulnya pun tidak bagus, orang tuanya tidak peduli, pendidiknya hanya sebagai menyampaikan pembelajaran saja, tentunya apa yang menjadi cita-cita kita masih jauh. Oleh karena itu mari anak-anakku, kalian adalah generasi yang diharapkan orang tua, yang diharapkan pemerintah, diharapkan sebagai penerus bangsa ini. Kalian pernah disampaikan oleh Rasul, dipuji oleh Rasul. Bahkan kalian sudah dijanjikan. Di dalam hadisnya, Rasul 7 golongan yang akan mendapatkan kemuliaan di akhir. Yang akan mendapatkan zilla ila zilluh ketika tidak ada atap di akhirat. Maka engkau akan mendapatkannya. Yaitu yang pertama, imamun adil. Yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadillah. Engkau telah dipuji oleh Rasul jikalau engkau adalah termasuk di antara syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang tua. Ayo ibu bapak, kita bersama-sama. Tidak hanya memberikan makan, tidak hanya kemudian kita memberikan pendidikan, tapi pastikan pendidikan anak kita betul. Dan jangan lupa, ayo ibu bapak doakan mereka, kirim Fatihah setiap hari kepada mereka. Sebab Nabi menyampaikan doaul walidain ka doain nabi li umatih.
Karena doa kedua orang tua bagaikan doanya Nabi kepada umatnya, manjur mustajabah, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga faktor diantaranya adalah pendidik. Apakah kita hanya sudah menyampaikan materi saja? Tapi tentunya apa yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro, ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani, ini menjadi bekal, menjadi dasar, karena di antara pendidikan adalah penanaman jiwa dan kepribadian kepada anak kita. Tidak hanya cukup untuk memberikan materi, bukan hanya cukup transfer ilmu, melainkan ayo para pendidik yang luar biasa, kita doakan juga bukan hanya anak kita, tapi pada anak-anak didik kita. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasul, innama bu'istu li utami makarimal akhlak, karena aku sesungguhnya diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kita contoh beliau betapa akhlaknya, insyaallah bangsa ini kita Purbalingga mampu mencapai visi misinya, yaitu Purbalingga yang berakhlakul karimah. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.